Halo teman-teman, selamat datang di podcast. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik penting yang seiring dianggap sepele, tapi sangat menentukan keberhasilan kerja, yaitu bagaimana membentuk tim kerja yang solid agar kinerja dan hasilnya semakin maksimal. Kalau kamu pernah merasa kerja tim itu berat, penuh miskomunikasi, atau hasilnya kurang memuaskan, episode ini pas banget buat kamu. Apa itu tim kerja yang solid? Tim kerja yang solid bukan berarti semua orang harus selalu sepakat. Tim yang solid adalah tim yang punya tujuan yang sama, saling percaya, dan mampu bekerja sama meskipun punya perbedaan karakter dan pendapat. Ketika tim sudah solid, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya pun lebih berkualitas. Mengapa tim solid sangat mempengaruhi kinerja? Tim yang tidak solid sering mengalami masalah seperti miskomunikasi, saling menyalahkan, bahkan konflik berkepanjangan. Sebaiknya, tim yang solid mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, bekerja lebih efisien, dan tetap produktif meskipun di bawah tekanan. Inilah alasan mengapa tim yang kuat menjadi aset utama dalam organisasi manapun. Strategi pertama, menyatukan visi dan tujuan. Strategi pertama dalam membangun tim yang solid adalah menyatukan visi dan tujuan. Setiap anggota tim harus tahu apa tujuan utama yang ingin dicapai. Ketika semua orang berjalan ke arah yang sama, konflik bisa diminimalkan dan energi tim lebih terarah. Strategi kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah jantung dari kerja tim. Tim yang solid memiliki komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai. Bukan hanya berbicara, tapi juga mau mendengarkan. Seringkali masalah besar muncul hanya karena kesalahpahaman kecil yang tidak dibicarakan. Berikut strategi ketiga, peran pemimpin di dalam tim. Pemimpin memegang peran penting dalam membentuk tim yang solid. Pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, tetapi juga memberi contoh, mendukung anggota tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ketika anggota tim merasa dihargai, motivasi mereka akan meningkat secara alami. Strategi keempat yaitu kerjasama dan kepercayaan. Kepercayaan tidak muncul secara instan, tapi dibangun melalui konsistensi. Saling menepati janji, bertanggung jawab terhadap tugas, dan saling membantu adalah cara sederhana untuk membangun kepercayaan dalam tim. Tanpa kepercayaan, kerjasama akan sulit terwujud. Strategi kelima, mengelola konflik dengan bijak. Konflik dalam tim itu wajar. Yang penting bukan menghindari konflik, tetapi bagaimana cara mengelolanya. Fokus pada solusi, bukan pada siapa yang salah. Dengan pendekatan yang tepat, konflik justru bisa memperkuat hubungan dalam tim. Sebagai penutup,
Membangun tim kerja yang solid membutuhkan proses kesabaran dan komitmen dari semua pihak. Namun, ketika tim sudah solid, kinerja akan meningkat dan hasil kerja pun menjadi jauh lebih maksimal. Ingat, kesuksesan besar tidak pernah dicapai sendirian, tetapi melalui kerja tim yang kuat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Jangan lupa follow dan share episode ini kalau menurutmu bermanfaat. Semoga jumpa di episode berikut. Terima kasih.